Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana untuk mengatur keuangan kita, mengatur pendapatan dan pengeluaran kita agar bisa mencapai freedom finansial salah satunya. Jadi salah satu caranya yaitu bagaimana kita bisa mengatur pengeluaran dan pendapatan kita itu, cash flow-nya itu atau arus masuk keluar uangnya itu tercatat dengan baik. Yaitu ada aplikasi yang di sini namanya itu catatan keuangan. Jadi bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya, bisa download di Play Store catatan keuangan. Kita masuk Play Store di sini, catatan keuangan yang ini. Karena saya sudah punya, jadi kita langsung buka saja. Ini dia menunya. Jadi menunya di sini itu ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kemudian di sini ada grafik. Sini untuk melihat bagaimana grafik pengeluaran ataupun pemasukan kita dalam satu bulan. Kemudian di sini ada kategori dari pengeluaran apa saja, pemasukan apa saja. Ada, kalau pemasukan ada deposito, dividen, gaji, hibah, investasi, kupon, dan lain-lain. Kemudian kalau pengeluaran ada untuk asuransi, bayi, belanja, buah-buahan, cemilan, elektronik, hadiah, hewan peliharaan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada pengaturan. Pengaturan di sini ada misalnya atur warna tema. Di sini kan temanya warnanya red amber. Bisa kita atur lagi ulang, misalnya kita mau warnanya pink. Jadi tinggal kita pilih aja, klik, kemudian kita simpan. Nanti dia berubah warnanya jadi pink. Nah, ini sudah berubah. Kemudian kita lihat lagi pengaturan. Di sini format mata uangnya apa? Kita karena Indonesia, makanya di sini adalah Indonesia rupiah. Kemudian atur saldo bawaan di sini. Saya tidak aktif. Saldo bawaan ini maksudnya apa? Dia itu menyertakan saldo bulan lalu untuk ditampilkan pada total saldo bulan ini. Jadi saldo sisa yang bulan lalu itu misalnya ada sisa, ditambahkan dengan saldo di bulan ini gitu. Kemudian kalau mau diaktifkan kita pencet ini aja, kemudian simpan. Jangan lupa simpannya. Balik lagi, kita akan melihat di sini hari pertama mingguan, misalnya di sini apakah mau Senin dulu ataukah Minggu gitu kan. Kemudian tanggal pertama bulanan biasanya tanggal 1. Jadi ini ada pengingatnya, database-nya bisa di backup ke Google Drive. Apakah mau di backup secara otomatis ataukah tidak? Kalau misalnya mau di backup secara otomatis, dia bisa langsung kita konekkan saja di sini. Kemudian di sini ada backup restore di device storage. Di sini bisa di backup. Kalau misalnya nanti HP-nya hilang, rusak dan lain-lain, jadi ada di backup. Kemudian bisa ekspor file backup ke email gitu kan. Jadi salah satu kelebihan dari mencatat cash flow di sini ini, di catatan keuangan ini dia bisa datanya tadi yang sudah kita buat tadi itu bisa kita ekspor ke Excel ataukah yang lainnya gitu. Kemudian di sini kita akan langsung saja praktek. Contohnya di sini adalah tanggal 1. Tanggal 1 itu kebetulan hari Senin bulan 6. Misalnya kita tambahkan saja di sini. Kalau tanggal 1 kan biasanya pemasukan ya. Pemasukan di sini kita buat tanggal 1-nya. Gaji, misalnya gajinya berapa? 3 juta. Jadi di sini kita buat gaji bulanan, simpan. Jadi di sini ada keterangannya, yaitu pemasukannya itu 3 juta, pengeluarannya masih 0, saldonya 3 juta. Jadi gaji bulanan 3 juta. Ya. Kemudian kita tambah lagi, misalnya di hari tanggal 2 kita sudah harus membeli sesuatu, misalnya di sini pulsanya 1 bulan misalnya 50.000 di sini. Kita simpan saja. Gitu, ya. Kemudian
tambahkan lagi, misalnya kita mempunyai di sini pengaturan dari tanggalnya ini, kita bisa ke belakang maupun bisa ke depannya. Karena sekarang tanggal 17 waktu saya rekamnya. Jadi kalau kita mau tanggal 3, buatnya tinggal kita klik aja di tanggal 3, kemudian kita oke kan. Kemudian di sini kita bisa misalnya kita sosial. Jumlah sosialnya itu berapa? 500.000 misalnya. 200.000 misalnya ya. 200.000 simpan. Jadi dia itu tersimpan langsung. Kemudian kalau di sini kita lihat kan pada merah. Kalau yang merah ini berarti pengeluaran. Di sini kita di atasnya bisa melihat pemasukan tadi kan 3 juta, kemudian pengeluarannya 250, berarti saldonya sisanya 2.750. Selanjutnya kita mau apa lagi? Pengeluaran, kita mau pemasukan nih, pemasukan. Di sini misalnya kita dapatnya dari dividen. Dari dividen misalnya ada 250. Simpan. Jadi kemudian balik lagi deh, di sini saldonya itu 3.250 pemasukannya, namun saldonya tinggal 3 juta kan. Selanjutnya di sini kita bisa lihat per minggunya. Jadi di sini di minggu ketiga 250 karena kita inputnya di minggu ketiga tadi itu, jadi dia 250. Sini pengeluarannya. Ini kan ada 5 minggu. Selanjutnya bulanan, di sini 3.250 tahunan. Karena kita belum banyak di sini inputnya, jadi dia masih sedikit. Jadi kalau kita lihat lainnya, misalnya di sini kalau sudah selesai sampai tanggal 30 contohnya. Kalau sampai tanggal 30 kita bisa lihat detailnya, grafiknya. Jadi grafiknya ini adalah bulanan itu ada 2, di sini sosialnya 200.000, pulsanya 50.000 karena tadi cuma 250.000. Bisa juga misalnya kita nanti tambahkan di sini tentang pengeluaran lagi, misalnya harganya yang kita keluarkan 100.000 simpan. Kemudian kita lihat grafiknya. Dari grafik ini kita bisa lihat berapa persen yang pengeluaran kita itu dikeluarkan untuk sesuatu hal. Jadi kita bisa mengevaluasi di akhir bulannya, misalnya uang kita terlalu banyak atau bahkan minus gitu. Jadi bisa kita rem di bulan selanjutnya, yang tidak perlu digunakan kita iritkan atau kita hapuskan gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin pengaturan keuangannya lebih bagus, cash flow-nya tahu dari mana, dari keluarnya dari mana, pendapatan dari mana, jadi aplikasi ini sangat membantu. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa download ini yang panah ke bawah, bisa langsung kita ekspor di sini. Oke, berarti sudah terdownload gitu. Apakah mau Excel atau PDF gitu, sudah ekspor, berarti langsung catatan keuangan 1-30 PDF, kirim kemana, misalnya ke email sini, banyak ke WhatsApp dan yang lain-lainnya gitu. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.